Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kuesioner melalui Google Form. Mau tahu langkah-langkahnya? Silakan tonton video ini sampai selesai. Baik, di sini kita sudah masuk ke Google. Kemudian silakan ketikkan sini Google Drive. Atau bisa juga langsung saja ke titik di atas ini, kemudian klik formulir. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kita klik saja formulir kosong. Nah, di sini kita sudah masuk pada template-nya formulir yang siap kita edit, dan saya telah menyiapkan di sini bahan untuk di copy ke Google Form. Mungkin sini teman-teman yang sudah pernah melakukan penelitian punya file kuesioner yang telah kalian buat sebelumnya. Ini file penelitian saya semasa S1. Judulnya tentang kuesioner penelitian restrukturisasi kognitif untuk meningkatkan perilaku empati siswa. Nah, di sini ada sedikit deskripsinya, kemudian ada petunjuk, keterangan, identitas responden, kemudian isi pernyataan kuesionernya. Baik, untuk judulnya di sini kita langsung saja masukkan judul yang ada di sini. Langsung kita paste saja. Nah, setelah jadi, teman-teman bisa lihat di sini sudah berubah tampilannya, berubah judulnya menjadi kuesioner penelitian restrukturisasi kognitif untuk meningkatkan perilaku empati siswa di SMP Negeri 1 Labuan. Untuk deskripsinya saya bisa ambil lagi yang dari sini, kemudian tinggal copy, lalu kita tempel di sini. Nah, sudah jadi. Kemudian di sini ada pertanyaan tanpa judul. Di sini kita bisa isikan nama, nah, di sini untuk nama biasanya pilihannya hanya jawaban singkat ya teman-teman. Kalau untuk pilihan ganda, silakan teman-teman klik yang ini. Jika jawabannya hanya membutuhkan jawaban singkat, silakan pilih yang ini. Kemudian di sini saya aktifkan mode wajib diisi agar supaya teman-teman mengisikan Google Form di situ, bila tidak mengisikan ini, maka dia akan kembali lagi untuk diarahkan ke bagian yang belum terisi. Langsung saja saya aktifkan. Kemudian kita tambahkan lagi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, di sini kita bisa masukkan jenis kelamin. Di sini akan saya berikan perintah untuk pilihan ganda, bukan lagi jawaban singkat, karena memilih opsi 1 laki-laki atau opsi 2 perempuan. Sini opsi pertama kita masukkan laki-laki, kemudian untuk opsi kedua perempuan.
Oke. Kemudian saya menambahkan pernyataan yang selanjutnya, yaitu kelas. Di sini juga sini untuk pilihan jawabannya pilihan ganda. Untuk opsi 1 kita masukkan 10 MIPA. Kemudian opsi kedua 10 IPS. Nah, kemudian silakan teman-teman mengklik tambahkan bagian untuk membagi slide-nya. Nah, oke, kemudian untuk bagian 2, di sini kita bisa mengetikkan pernyataan. Kemudian kita juga bisa memilih bagian di sini untuk ditebalkan, untuk dimiringkan. Di sini saya memilih memiringkan saja. Ditebalkan. Kemudian di deskripsi saya kembali mengambil petunjuk pengisian dari kuesionernya. Langsung saja kita copy, kita tempelkan ke deskripsinya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan pertama. Sini silakan teman-teman ambil isi pernyataan dari kuesioner teman-teman. Langsung saja kita copy. Kita tempelkan sini, kemudian untuk pilihan jawabannya saya menggunakan kotak centang. Untuk opsi 1 kita pakai yang sesuai dengan keterangan. Di sini untuk opsi 1 kita menggunakan SL. Kita tulis juga keterangannya selalu. Untuk opsi kedua SR atau biasa kita kenal dengan sering. Kemudian untuk opsi ketiga KD atau kadang-kadang. Kemudian untuk opsi terakhir TP atau yang kita ketahui bersama dalam penulisan angket itu, TP ini tanda kalau ini merupakan tidak pernah dilakukan. Baik, kemudian di sini saya akan menambahkan nomornya. Saya lupa tadi. Untuk pernyataan nomor 1, saya memanfaatkan kesempatan untuk membantu teman saya yang sedang kesulitan. Nah, kemudian kita masuk ke pernyataan yang kedua. Kita kembali lagi ke bahan kita yang telah kita buat sebelumnya. Sini langsung saja kita kopikan pernyataan yang kedua. Langsung saja kita salinkan kembali ke sini.
kita ketikkan nomornya, nomor 2. Lalu untuk pilihannya masih memakai kotak centang. Kemudian mengikuti soal atau pernyataan yang nomor 1 tadi. Untuk opsi pertama masih SL. Lah, kemudian SR, untuk opsi 3 KD, untuk opsi berikutnya TP atau tidak pernah. Oke, di sini kita bisa tambahkan kembali. Kemudian kita kopikan kembali pernyataan nomor 3, kita masukkan ke sini. Jangan lupa kita menyimpan nomornya. Untuk pilihannya masih sama ya teman-teman. Kita pakai kotak centang. Untuk opsi pertama SL. Kemudian untuk yang kedua masih sama ya teman-teman. Untuk opsi 3 KD. Untuk yang keempat baik, di sini saya punya cara cepat untuk langsung mengcopy semua bagian ini ya teman-teman, agar lebih cepat dan memudahkan. Kita bisa langsung saja menduplikasikan pertanyaan atau kolom yang ini. Nah, ini setelah diduplikat dia jadi kayak begini. Jadi jawabannya karena semua ke bawah masih sama, jadi saya langsung menduplikatnya saja dan pernyataannya saja yang diganti. Oke, biar lebih cepat ya teman-teman. Di sini kita masuk ke pertanyaan yang keempat ya. Kita pastikan saja di sini, kita tempelkan, masih kotak centang. Nah, kita kembali menduplikatnya. Nah, langsung masuk saja ke pernyataan yang kelima. Kemudian di sini saya punya 15 pertanyaan ya teman-teman. Jadi untuk mengeditnya cukup membutuhkan waktu yang agak lumayan, karena demi kebutuhan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah teknologi baru dalam pelajaran dan pembelajaran. Oke, di sini kita masuk ke pertanyaan yang keenam. Pilihannya masih sama. Kita duplikat kembali. Masuk ke pernyataan yang ketujuh. Kembali kita copy, masuk ke pernyataan yang ke-8.
Kita copy kembali. Di sini apabila ada suara-suara yang berisik, saya minta maaf karena di sini saya merekamnya di sekolah ya teman-teman. Jadi apabila video saya suaranya agak kurang enak untuk didengar, saya mohon maaf. Kita masuk ke pernyataan yang ke-10. Pilihannya juga masih sama ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kita duplikasi kembali untuk pernyataan yang nomor 11. Sini jawabannya masih sama. Oke, kita lanjutkan. Lagi-lagi kita duplikasi karena jawabannya masih sama juga ya. Kita kembali ke bahan kita. Pertanyaan yang ke-12 kita copy kembali lalu kita tempelkan di sini. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 13. Di sini teman-teman bisa juga ya untuk membaca isi dari kuesionernya. Apabila tidak sesuai, teman-teman bisa mencarikan instrumen atau kuesioner yang tepat untuk penelitian teman-teman dan yang harus sudah tervalidasi ya teman-teman. Di sini saya kemarin mengadopsi angket dari teman saya untuk saya gunakan di dalam penelitian saya. Kemudian lanjut ke nomor 14. Di sini isi pernyataannya, ketika marah kepada seseorang, saya tidak mencoba untuk membayangkan perasaan yang dipikirkan orang tersebut. Isi pernyataannya masih sama. Kemudian untuk nomor yang terakhir kita ketikkan ini. Nah, kita sampai sudah ke nomor yang ke-15. Kemudian setelah selesai kita bisa memilih untuk menyesuaikan temanya, tema yang mana akan kita pakai ya teman-teman. Sini kita bisa memilih warna yang kita gunakan untuk background dari kuesioner yang akan kita bagikan. Sini juga kita bisa memilih gambar untuk dijadikan gambar di atas topik atau di atas judul yang pertama kita ketikkan tadi ya teman-teman. Sini kita memilih gambar yang sesuai dengan angket yang akan kita bagikan. Di sini saya akan memilih kantor dan sekolah ya. Baik, kita akan mencari background yang ada ini yang ada buku-bukunya, kita sisipkan. Kembali ke atas. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Untuk pilihan
tulisan juga bisa teman-teman sesuaikan kembali di bagian sini. Nah, kemudian apabila semua sudah siap, kuesionernya siap dibagikan, kita bisa mengklik bagian ini, kirim. Kemudian untuk linknya bisa teman-teman ambil dari bagian tautan yang ada di sini. Tinggal kita kopikan langsung. Ini hanya contoh ya teman-teman. Kita langsung bagikan ke entah itu grup Facebook atau grup WhatsApp. Nah, ini apabila orang mengklik tautan atau link yang kita bagikan, orang itu akan langsung diarahkan untuk mengisi kuesioner atau form Google Form yang teman-teman sudah buat. Oke, cukup sekian video tutorial yang sangat sederhana ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.